Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Kopi Hitam. Salam kreativitas tanpa batas, ditemani secangkir kopi hitam. Oke guys, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen channel ini ya, agar channel ini bisa lebih berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi tentunya. Kali ini saya ingin membagikan tips atau tutorial cara pembuatan kode harga modal pada suatu barang yang nantinya akan kita fungsikan sebagai data kode harga dari suatu barang. Di samping itu, dengan adanya kode barang ini dapat memudahkan kita mengetahui modal dari suatu barang. Walaupun dengan dua item yang sama dan harga yang berbeda, yang dikarenakan pada saat kita melakukan pembelian stok baru terjadi kenaikan harga. Serta kode yang kita gunakan dapat mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan karena nilai jual yang kita terapkan dalam transaksi lebih kecil daripada nilai beli atau modal dari suatu barang. Kenapa? Karena sangat sulit bagi kita untuk mengingat modal dari suatu barang dengan item yang banyak, apalagi jika kita harus membuka atau mencari nota bon pembelian hanya sekedar untuk mengetahui modal dari suatu barang. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke meja praktek untuk mengetahui bagaimana teori dan prakteknya. Check it out. Di sini saya sudah mempersiapkan dua item barang dengan ukuran yang sama dan merek yang sama, dan satu item barang dengan merek yang berbeda dan jenis yang berbeda yang nantinya akan kita gunakan sebagai contoh barang. Dalam membuat sebuah kode modal pokok pada barang, hal yang harus kita lakukan adalah membuat persamaan nilai angka ke dalam huruf abjad. Nah, di sini saya sudah memiliki dua contoh persamaan nilai angka ke dalam huruf abjad. Pada contoh yang pertama, saya mencoba huruf abjad yang saya urutkan dari A sampai Z. Kenapa saya membuat contoh huruf abjad yang berurutan dari A sampai Z? Karena dalam membuat sebuah modal pokok barang, kita tidak bisa menggunakan huruf abjad yang sama lebih dari satu kali. Karena nantinya jika kita menggunakan huruf abjad lebih dari satu kali akan mempengaruhi kita dalam membuat persamaan nilai angkanya. Misalkan A sama dengan 1, A berarti bernilai angka 1, dan B sama dengan 2, berarti B sama dengan bernilai angka 2. Nah, ketika kita menggunakan huruf abjad lebih dari satu kali, A kita gunakan lagi pada huruf C. A sama dengan 3, A sama dengan 1. Maka ketika kita memakai kode barang ini, kita akan merasa bingung karena A ini bernilai 1 atau bernilai 3. Nah, untuk dari itu kuncinya adalah huruf abjad yang kita gunakan tidak boleh lebih dari 1 dalam melakukan persamaan angka. Nah, pada contoh yang pertama, saya menggunakan huruf abjad yang berurutan agar memudahkan kita dalam melakukan persamaan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4, dan seterusnya. Namun, jika kita tidak mau kode pokok barang kita diketahui oleh orang lain, maka kita harus melakukan sebuah custom dalam membuat sebuah persamaan nilai angka. Misalkan saya memiliki contoh yang kedua, surga optik. Dan kalian pun bisa melakukan hal yang sama dalam mengcustom persamaan nilai angka ini dengan huruf-huruf atau sebuah ejahan kata-kata
namun tidak boleh menggunakan huruf abjad yang sama lebih dari 1 kali. Surga optik. Di sini tidak ada pengulangan atau penggunaan huruf abjad sebanyak 2 kali. S bernilai 1, U bernilai 2, R bernilai 3, G bernilai 4, A bernilai 5, dan seterusnya. Contoh, modal pokok barang. Kita membeli sebuah barang dengan harga pokok sebesar 85.000. Kita gunakan contoh persamaan nilai yang kedua ya, surga optik. 8 sama dengan T. Maka pada barang yang akan kita kasih kode modal pokok, kita kasih huruf T, dan yang kedua adalah 5. 5 di sini sama dengan A. Nah, kita tuliskan A. Maka TA ini sama dengan 85. Nah, cukup mudah sekali. Saat modal pokok barang yang kita beli sebesar 85.000, kita tinggal mengambil persamaan angka dari hasil persamaan yang telah kita buat, kunci kode barang atau kode harga yang telah kita buat persamaan nilai angkanya ke dalam huruf abjad. 8 sama dengan T, dan 5 sama dengan A. TA berarti 85.000. Seperti itu. Nah, di sini saya memiliki 2 contoh barang dengan merek yang sama, dan nilai yang berbeda. Pada awal saya melakukan pembelian barang, cat ini dengan merek yang sama dan ukuran yang sama, namun saya membeli cat ini pada saat harga, saya kasih contoh misalkan pembelian cat saya simulasikan harga modalnya yaitu cat 150.000, dan satu buah hand sanitizer ini sebesar 175.000 hand sanitizer. Nah, maka jika kita ingin memberi kode modal pokok pada barang ini, kita tinggal mengambil persamaan nilai angka yang ada pada kode modal pokok barang yang telah kita buat. Untuk cat ini berarti 1 sama dengan S. Kita kasih kode S, dan angka 5 sama dengan A. Berarti kita kasih kode A. Nah, 0 sama dengan K. Nah, maka sak di sini berarti 150.000. I sama dengan S. 1 sama dengan S. 5 sama dengan A, dan 0 sama dengan K. Berarti cat ini kita kasih kode
SAK yang berarti 150. Kemudian hand sanitizer ini kita beli dengan modal 175.000. Maka 1 sama dengan S. Kita kasih kode S pada barang. Kemudian 7 sama dengan P. 7 sama dengan P. Nah, dan 5 sama dengan A. Nah, maka SPA yang kita catat di barang ini berarti 175. Nah, ketika kita lupa persamaan dari huruf abjad ini, kita tinggal mengambil contoh dari rumus atau persamaan modal pokok yang telah kita buat. S sama dengan angka 1 dan P sama dengan angka 7. Kemudian A sama dengan angka 5. Nah, kemudian pada saat kita melakukan pembelian stok barang baru dengan merek yang sama dan berat yang sama namun berbeda harga dikarenakan adanya kenaikan harga. Nah, misalkan kita melakukan pembelian cat, namun ketika kita membeli stok barang baru cat ini sudah mengalami kenaikan dari 150.000 menjadi 180.000. Maka pada kode barang yang baru kita lakukan persamaan untuk menandai kode modal pokok pada barang ini. 1 sama dengan S. 1 sama dengan S. Kemudian 8 sama dengan T. Dan 0 sama dengan K. Maka STK di sini berarti 180.000. Nah, dengan membuat kode modal pokok barang ini sangat membantu sekali dan memudahkan kita dalam mengetahui modal dari sebuah item barang yang ingin kita jual dan meminimalisir kerugian yang diakibatkan harga jual yang kita lakukan pada transaksi lebih kecil dari modal pokok barang tersebut dikarenakan karena kita tidak mengetahui modal pokok dari sebuah barang tersebut. Nah, semoga tutorial atau tips ini dapat bermanfaat bagi Anda semua yang melakukan usaha di bidang apapun, dan jangan lupa untuk mensubscribe atau like, share, and comment channel ini agar bisa berkembang dan memberikan manfaat lebih luas lagi. Sekian dari saya, salam kreativitas tanpa batas. Subscribe channel Kopi Hitam Adam Cikaniki. Bye bye.